Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Di sini kami akan membahas tentang Tetras Politika sebagai tugas ETS Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu yaitu Dr. Tommy Michael SHMH. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Muhammad Rizal Kamji dengan NIM 020, Sagita Dwi Priyanti dengan NIM 036, Ahmad Raffi Hadi dengan NIM 052, Ahmad Reza dengan NIM 102, Dinda Angela dengan NIM 124, dan Rizky Viola dengan NIM 196. Next slide. Baik, saya Ahmad Rizal Farizi akan menjelaskan tentang definisi dari Tetras Politika. Tetras Politika adalah sebuah konsep yang memperluas model pemerintahan. Tetras Politika mengusulkan adanya check and balances tambahan, yaitu berupa kekuasaan, pengawasan, dan pemantauan untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan dengan memanfaatkan hukum generasi keempat atau digitalisasi terhadap semua lini ketatanegaraan. Lebih lanjut, mengenai pengertian Tetras Politika, baik secara umum maupun khusus, hingga saat ini belum dapat disimpulkan. Namun setelah kami baca dan pelajari dari jurnal yang berjudul From Trias to Tetras Politika, The Need for Additional Check and Balances, karya dari Richard D. Mulder dan Albert Meyer. Sedikit kami simpulkan bahwa Tetras berarti 4, dan politika berarti politik atau pemerintahan. Tetras Politika merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah atau politik yang perlu adanya check and balances tambahan dari konsep trias politika yang dinilai gagal dalam memenuhi janjinya untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum dan dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya itu. Sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan yang diperlukan, Tetras Politika disalankan. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Next slide. Tujuan Tetras Politika. 1. Dengan adanya check and balance tambahan berupa fungsi pemantauan, pengawasan dalam eksekutif dan yudisial. Ini dapat keseimbangan kekuasaan antara lembaga dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Penerapan hukum secara lisan. 2. Second generation law, penerapan hukum secara tertulis. 3. Third generation law, penerapan hukum menggunakan media cetak. Dan keempat, fourth generation law, penerapan hukum menggunakan media digital. Nah, dalam penerapannya, Tetras Politika menggunakan sistem fourth generation law. Karena dengan menggunakan media digital, pengawasan terhadap pemerintahan dapat dilakukan dengan skala yang besar dan memungkinkan adanya hubungan yang lebih interaktif antara masyarakat dan pemerintah. Next slide. Next slide, Mas Firza. Baik, selanjutnya From Trias to Tetras. Dalam perkembangannya, dari Trias menuju Tetras dengan pemanfaatan sistem digitalisasi sedikit banyak menimbulkan dampak. Antara lain, yang pertama ada dampak positif. Yang berdampak positif mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Mendorong check and balance lebih kuat antar cabang kekuasaan, melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, membuat hubungan yang lebih interaktif antara negara dengan masyarakat, wujud dari digitalisasi hukum modern. Dan yang terakhir, dari dampak positif yaitu meningkatkan kualitas kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah.
Selain ada dampak positif, yaitu ada dampak negatif. Yang pertama, potensi terjadinya konflik dan ketegangan antara cabang kekuasaan dan lembaga pemantauan. Yang kedua, adanya kemungkinan potensi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga pengawas. Potensi terjadinya political gridlock akibat adanya check and balance tambahan. Dan yang terakhir, membutuhkan sumber daya yang besar untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan sistem pengawasan digital. Secara keseluruhan, lembaga pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Namun, harus dikelola dengan baik dan dengan dasar hukum yang kuat dan jelas agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Next slide. Oke, next slide, Mas Firza. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan kelompok kami terhadap konsep dari Tetras Politika itu sendiri. Tanggapan kami terhadap Tetras Politika yaitu kurang setuju. Kenapa? Karena Tetras Politika dikaitkan dengan pembentukan cabang kekuasaan negara baru di samping kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial. Hal itu dikarenakan apabila pemantauan dan pengawasan bisa dijajarkan dengan kekuasaan negara yang sudah ada, yaitu Trias Politika itu sendiri, hal itu dapat ditakutkan akan menimbulkan ketimpangan baru, yaitu berupa kesewenang-wenangan lembaga pemantauan terhadap lembaga yang sudah ada. Meskipun lembaga negara yang sudah ada tidak menjalankan fungsi dengan baik atau masih kurang, sebagaimana mestinya, menurut kami, fungsi pemantauan dan pengawasan tersebut hanya menjadi kebijakan pemerintah atau politik saja yang dapat menguatkan lembaga-lembaga pengawasan yang sudah ada sebelumnya, seperti Ombudsman, Badan Audit Nasional, dan Otoritas Pasar Keuangan. Dan tidak perlu menjadikannya sebagai cabang kekuasaan baru yang hanya akan menimbulkan masalah baru juga. Selain itu, dalam konsep Tetras Politika, keterlibatan sistem hukum digital sangat diperlukan di era modernisasi saat ini. Dalam ruang lingkup ketatanegaraan ataupun pemerintahan. Hal tersebut dapat mempermudah segala akses, baik bagi para pejabat negara ataupun alat-alat dari ketatanegaraan itu sendiri. Bagi masyarakat pun untuk mengawal berjalannya pemerintahan. Di era informasi digital saat ini, masyarakat membutuhkan kekuatan pengawasan sebagai alat tambahan untuk melawan kekuatan birokrasi yang terkomputerisasi dan berskala besar, agar kegiatan ketatanegaraan antar alat negara dengan alat negara lainnya, antar negara dengan warga negara dapat berjalan secara baik dan dapat mencapai tujuan bersama untuk negara, yaitu untuk kebaikan bersama. Baik, next slide, Mas Firza. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan Tetras Politika dengan ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dalam kaitannya dengan Tetras, kondisi ketatanegaraan di Indonesia pada saat ini membutuhkan suatu kendali dari suatu fungsi pengawasan yang kuat dari lembaga pemerintahan yang ada dan membutuhkan kontrol sosial dengan memanfaatkan hukum digitalisasi dalam penerapan hukum dari warga negaranya, sesuai dengan konsep Tetras Politika. Hal itu dikarenakan dalam ketatanegaraan Indonesia pada saat ini masih sering sekali ditemukan berbagai macam kasus penyelewangan kekuasaan yang dilakukan para birokrat atau pejabat pemerintahan di dalamnya. Penyelewangan itu antara lain yang pertama korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang selanjutnya sering terjadi adanya miskoordinasi antara lembaga negara ataupun antara hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya sering terjadi tumpang tindih kekuasaan antar lembaga negara. Yang selanjutnya pengawasan dari masyarakat yang lemah, dan yang terakhir adalah pelayanan publik serta pemenuhan kepada hak-hak warga negaranya yang masih kurang optimal. Next slide, Mas. Next slide, Mas Firza. Berikutnya ada juga upaya pemantauan dan pengawasan tambahan.
Perlu dilakukan upaya pemantauan dan pengawasan tambahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan ataupun dari masyarakat agar penyelewengan seperti itu tidak kembali terulang. Upaya itu antara lain yang pertama, melakukan perbaikan kebijakan pengawasan dan pemantauan terutama kepada cabang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintah. Yang kedua, upaya komunikasi dan kerjasama yang sehat antar semua lini ketatanegaraan. Yang ketiga, perlunya kejelasan dan kepastian hukum tentang hak dan wewenang setiap lembaga negara. Yang keempat, memanfaatkan penerapan Fourth Generation Law agar masyarakat lebih interaktif dalam melakukan pengawasan. Yang kelima, pemanfaatan fasilitas, salah satunya penggunaan internet atau media digital dalam skala yang besar. Dan yang terakhir, pemenuhan hak-hak warga negara harus lebih diperhatikan dan ditekankan. Terima kasih. Selanjutnya, Next slide, Mas Firza. Kritik dan dukungan terhadap konsep Tetras Politika. Kritik dari kelompok kami adalah lembaga pengawasan atau pemantauan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi tidak objektif dan tidak independen. Untuk itu, menjamin independensi lembaga pengawasan pemantauan agar dapat melakukan fungsi dan sebagaimana mestinya. Lembaga pengawasan juga dapat berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara sehingga menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan negara. Nah, masalah Tetras Politika, trias itu kan 3, legislatif, eksekutif, yudisial. Kalau Tetras menurut saya itu, kalau di Indonesia itu ombudsman. Ombudsman itu bermula dari Swedia tahun 1809. Dan di Indonesia keberadaannya pada 20 Maret tahun 2000 itu disahkan jadi lembaga ombudsman. Sampai saat ini masih berjalan. Nah, ombudsman itu meliputi media, pengacara, dan lain-lain yang tujuannya adalah mendukung tata pemerintahan yang baik dengan menerima laporan atau keluhan dari warga negara atau penduduk Indonesia terkait dugaan pengendalian kecurangan oleh otoritas negara. Kayak gitu. Jadi Tetras itu kalau di Indonesia menurut saya ombudsman ini. Gimana tanggapan teman-teman? Teman-teman, ada tanggapan? Menurut saya seperti sama, Mas, tanggapannya. Yang seperti yang Ya, disampaikan tadi tanggapannya. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau enggak apa-apa, bisa di-close. karena ombudsman itu sudah meliputi semuanya dan dia eh, lembaga yang tergolong netral, tidak mengikuti eksekutif, legislatif, dan juga yudisial. Maupun yudisial, betul. Ya, Ya, baik. Saya kira semuanya sudah setuju ya, teman-teman. Ya, setuju. ya setuju. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan menutup pemaparan materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 6 yang sudah memaparkan materinya hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.